Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Friska Aulia Pardini ingin menjelaskan tentang analisis break even dan marginal kontribusi. Selanjutnya itu apa sih itu break even point atau BEP? BEP adalah suatu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui seberapa banyak produk yang harus dijual agar perusahaan dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan. Lalu yang kedua itu ada marginal kontribusi, adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Nilai ini menunjukkan besarnya kontribusi tiap unit produk terhadap penutupan biaya tetap dan pembentukan laba. Selanjutnya itu ada cara menghitung break even point. Yang pertama itu menghitung BEP berdasarkan unit penjualan. BEP berdasarkan unit didapat dari membagi biaya tetap dengan pendapatan per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah berapapun jumlah unit yang terjual. Adapun pendapatan adalah harga jual produk dikurangi biaya variabel seperti tenaga kerja dan bahan. Berikut adalah rumusnya. BEP atau unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Lalu ada cara menghitung break even point di sini. Studi kasusnya itu toko aksesoris HP di Cikarang Pusat, yaitu Lovit Gadget, usaha yang bergerak dalam bisnis penjualan aksesoris HP dengan rincian sebagai berikut. Biaya tetap yaitu antara lain penyusutan aset, gaji, sewa ruko, dan pajak itu sebesar 45 juta. Lalu ada biaya variabel per unit atau biaya modal itu sebesar 100 ribu. Lalu harga jual per unit itu sekitar 250 ribu. Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh itu BEP atau unit sama dengan 45 juta dibagi 250 ribu dikurangin 100 ribu. Lalu didapat itu 45 juta dibagi 150 ribu dan sama dengan 300 unit. Artinya Lovit Gadget akan mencapai BEP atau titik impas jika menjual aksesoris HP sebesar 800 unit. Lalu berikutnya itu ada menghitung BEP berdasarkan nilai rupiah. BEP berdasarkan nilai penjualan diperoleh dari membagi biaya tetap dengan biaya margin kontribusi. Margin kontribusi ditentukan dengan mengurangi biaya variabel dari harga produk. Jumlah ini kemudian digunakan untuk menutupi biaya tetap. Berikut adalah rumusnya. BEP atau rupiah sama dengan biaya tetap dibagi marginal kontribusi. Marginal kontribusi harga produk per unit dikurangin biaya variabel per unit dibagi harga produk per unit. Lalu di sini ada cara menghitung break even point. Studi kasusnya sama, yaitu toko aksesoris HP di Cikarang Pusat. Lovit Gadget, usaha yang bergerak di bidang bisnis penjualan aksesoris HP dengan rincian sebagai berikut. Biaya tetap yaitu penyusutan aset, gaji, sewa ruko, dan pajak itu sebesar 45 juta. Lalu biaya variabel per unit itu atau biaya modal sekitar 100 ribu dan harga jual per unit itu 250 ribu. Maka perhitungannya adalah BEP atau rupiah sama dengan 45 juta dibagi 250 ribu dikurangin 100 ribu lalu dibagi 250 ribu sama dengan 45 juta dibagi 0,6 sama dengan 75 juta. Artinya Lovit Gadget harus menjual aksesoris HP senilai 75 juta dalam 1 bulan untuk mencapai BEP. Penjualan melebihi nilai tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Lalu berikutnya itu ada penggunaan marginal kontribusi dalam perencanaan laba dan pengambilan keputusan manajerial. Marginal kontribusi adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Nilai ini menunjukkan beberapa banyak pendapatan dari setiap unit produk yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Ada rumusnya, yaitu margin kontribusi sama dengan pendapatan bersih dikurangin biaya variabel. Berdasarkan rumus tersebut bisa kita lihat bahwa terdapat dua komponen penting yang digunakan dalam menghitung margin contribution, yakni penjualan bersih atau pendapatan bersih dan juga biaya variabel. Saat membuat suatu produk,
ataupun memberikan suatu jasa dan memberikan biaya variabel seperti biaya packing dan ongkos kirim, maka nilai sisanya adalah margin kontribusi. Lalu berikutnya ada analisis dan penilaian margin kontribusi. Pihak manajemen perusahaan bisa menggunakan contribution margin untuk menentukan keputusan dalam hal produksi dan menetapkan harga produk dalam usahanya. Konsep ini akan sangat membantu pihak manajemen perusahaan dalam menghitung titik impas atau break even pada lini produk ataupun nilai ataupun unit kerja tertentu. Pihak manajemen perusahaan bisa menggunakannya untuk memahami beberapa harga yang bisa mereka tetapkan pada suatu produk agar bisa menghindari adanya kerugian saat produksi meningkat dan skala produksi yang semakin terus berkembang. Lalu berikutnya itu ada analisis dan penilaian margin kontribusi. Pihak investor dan juga analisis bisa menggunakan margin kontribusi ini untuk menghitung dan mengevaluasi strategi efisien perusahaan dalam hal menghasilkan laba. Sebagai contoh, setiap analis bisa menghitung margin per unit yang terjual dan menggunakan forecast untuk memperkirakan laba perusahaan di tahun berikutnya. Langkah pertama itu rasio margin kontribusi sama dengan total penjualan dikurang total biaya variabel dibagi jumlah unit yang dijual. Lalu langkah kedua itu ada break even point sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Lalu berikutnya itu ada analisa rasio margin kontribusi selain BEP dan rasio margin contribution. Yang pertama itu ada rasio kegiatan seperti rasio perputaran piutang, rasio perputaran aktiva, dan lain-lain. Yang kedua itu ada rasio profitabilitas seperti margin laba bersih, rasio pengembalian aset sampai dengan penghasilan per saham perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada rasio solvabilitas seperti rasio utang atas aset. Yang keempat itu ada rasio likuiditas seperti rasio lancar, rasio kas sampai rasio perputaran kas. Lalu berikutnya itu ada manfaat penerapan analisis BEP dan marginal kontribusi bagi efisiensi dan efektivitas operasional produk perusahaan. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan yang lebih akurat. Yang kedua itu adalah optimalisasi strategi harga. Yang ketiga itu ada efisiensi operasional. Keempat itu ada evaluasi kinerja yang lebih baik. Dan kelima, pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan keenam, manajemen resiko yang lebih baik. Terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.